Halo guys, jumpa lagi dengan gua Yudis di Vlogging Motovlog. Ini motor gua belum dicuci. Jadi hari ini gua mau, sebelumnya gua minal aizin wal faizin dulu. Ini masih dalam suasana lebaran ya. Gua ini konten pertama gua setelah lebaran, dan ini masih hari H+3 lebaran. Jadi gue minta maaf dulu kalau konten-konten gue yang sebelumnya ada yang menyinggung kalian begitu. Nah, kali ini gue mau full review dari motor gue tapi beserta harganya, karena banyak banget yang nanya, "Bang, lu konten full review dong sama harganya dong." Banyak yang nanya harganya. Sebenarnya gue tuh agak risih ya kalau harus menyebutkan harga di konten gue, karena kenapa? Gue paling nggak suka di mending-mendingin gitu. Mending ini mending itu, gue nggak suka begitu, karena apa ya, mengganggu komentar kayak gitu tuh buat gua. Ya ini pilihan gua, motor gua, ya udah gitu. Istilahnya kalau gua masih mending gua nggak akan gua beli. Kalau gua sih gitu ya. Tapi at least karena banyak ya banget yang pengen dan banyak banget yang nanya, akhirnya ya udahlah gua putuskan untuk mereview motor gua lengkap beserta harganya. Dan ini udah gua bikin listnya. Jadi udah lama ini gua bikin listnya, tapi baru sekarang kesampaian buat konten gitu, bro. Oke, kita mulai. Dari yang pertama gue pakai selang lagi, gue pakai master remnya Nissin. Ini Nissin yang Samurai yang 13 mm. Jadi Nissin itu kan ada dua, ada yang 7, ada yang 16, ada yang 13. Gue pakai yang 13 mm. Ini tuh harganya 800.000 gitu ya. Nih gue sampai bikin listnya. Ini gue lihat di Tokopedia ya. Jadi harga sekarang gitu. Kalau yang misalnya dulu nggak segitu bang, ya itu dulu. Sekarang kan harganya beda gitu. Jadi ini 800.000 Nissin Samurai 13 mm. Terus gue pakai master couplingnya dari RCB. Ini adalah RCB S1. Kalau yang kalian banyak yang pakai juga sini, kalian pasti tahu. Tadinya kan gue pakai RCB, cuman gue ganti pakai Nissin Samurai. Jadi kanan kirinya gue sekarang beda. Gue nggak RCB semua, nggak RCB-an semua, tapi Nissin sama RCB. Master rem ini master kopling ini harganya 630. Gue lihat terakhir kemarin di Tokopedia ya, gue ngeliatnya Tokopedia, gue cari harga yang paling murah gitu. Nah ini 630. Lalu kita agak turun sedikit selang remnya. Ini selang rem. Gua selang rem pakai Hell, merek Hell. Mungkin jarang kali ya orang yang user Sonic pakainya merek Hell. Ini ada mereknya nggak sih? Oh, ada tuh Hell. Merek Hell ini jarang yang pakai, karena memang kebanyakan yang pakai ini kelas-kelas moge. Ini selang remnya depan belakang ya, belakang juga pakai tuh, belakang juga Hell. Selang remnya ini gue beli dengan harga 900.000 bro. Jadi memang selang rem ini made in USA, Hell itu, makanya harganya di atas rata-rata banget. Dan untuk kualitasnya ya sama-sama lah kayak selang rem TDR gitu-gitu, cuman memang dari segi apa ya, kalau gue bilang dari segi ketahanannya, durability-nya tuh lebih kayaknya. Soalnya di CBR, di Ninja gue pakai selang Hell semua, dan gue belum pernah pakai selang yang kelas-kelasnya tuh kayak TDR, RCB. Gue belum pernah pakai. Jadi gue dari awal gue punya motor CBR, Ninja, gue semuanya pakai Hell. Itu selang remnya. Lalu kita turun sedikit, di sini ada kaliper. Gua pakai kaliper depannya RCB, RCB. Kaliper depannya nih, ini yang 2 piston kalipernya. Jadi apa ya? Lebih pakem, karena memang Sony itu kan 1 piston yang orinya. Nah ini gue pakai 2 piston RCB. Ini sama bracketnya total gua beli 720.000. Jadi 720.000 udah dapat bracket sama kalipernya. Itu bro. Lalu, banyak juga ya. Gas spontan. Kita lanjut ke gas spontan. Ini gue punya gas spontan, punya KTC. Ini yang pakai CNC ya. Jadi dia bukan, kan ada tuh yang plastik bahannya, tapi gue pakai yang CNC. Kenapa CNC? Karena gue suka yang keker gitu ketimbang yang plastik, atau yang banyak merek lain yang lebih murah plastik gitu. Gue nggak suka, itu agak ringkih. Jadi pas gue beli itu gue udah sekalian nama holdernya bro. Ini udah dapet nih, jadi 1 paket gitu yang jual. Itu gue beli 200.000.
dua ini. Jadi holdernya holder ala-ala sih, bukan yang mahal. Sama gas spontannya ini yang 2 kabel. Jadi gua makainya 2 kabel, lebih berat pastinya kalau 2 kabel karena 2 kabel yang gerak. Tapi buat gua worth it lah karena memang ori juga 2 kabel. Lalu kita turun lagi dari sebelah sini kali ya. Ini gua pakai underbone-nya pakai B-Pro. Ini B-Pro yang Black Series. Jadi B-Pro tuh ngeluarin 2, ada yang warna silver, ada yang hitam. Nah, ini yang hitam yang agak baru gitu ya. Kalau yang silver tuh udah agak lama. Ini gue beli 1.350.000 bro. Nih underbone-nya terpasangnya begini, dia nggak coak-coak body. Ada sih yang mau ditinggiin coak body juga, tapi gue nggak. Gue cukup dengan seperti ini sudah aman gitu. Jadi gue nggak suka coak-coak body bro. Lalu kita lihat lagi, gue cepat aja ya, soalnya ini bakal panjang kalau di lama-lamain. Radiator. Ini radiator KTT. Ini harganya sama 1.350.000. Ini kenapa gua pilih KTT karena memang bener-bener PNP, nggak perlu coak-coak, nggak perlu potong-potong. Jadi kalau yang pakai B-Pro itu rata-rata kalau yang bisa rapi dia coak bodi dalam doang. Tapi kalau yang nggak rapi pemasangannya itu bisa coak ke kanan kiri gitu. Jadi gua lebih suka yang PNP-PNP-an aja. Gua nggak suka yang akal-akalan, potong-potongan gitu ya. Jadi cukup dengan KTT dan ini sudah cukup kok buat gua yang motor harian. Pakai KTT ini udah cukup. Mesin lebih adem walaupun memang secara pendinginan dia di bawahnya B-Pro kalau gua lihat. Tapi at least lebih adem dari orinya. Gitu, bro. Terus selang Semco, ini Semco-nya ngala-ala ya. Tuh, kalau yang ori tuh gua tahu banget dia nggak ada selang Semco yang meteran. Ini selang Semco-nya yang meteran. Meteran itu nggak ori berarti. Oh ya, radiator tadi harganya ya 1.350.000. Terus selang Semco-nya ini yang meteran 150.000. Tuh, udah tuh. Gue karena nggak pernah nyebut harga, jadi lupa mulu sama harganya. Lalu kita lanjut bro. Nah ini velg sekarang. Velg itu gua pakai velg RCB SP522. Ini yang memang buat Sonic, bukan paksa jadi benar-benar PNP. Ini gua beli dengan harga 2.200.000 velgnya ini. Kanan kiri depan belakang. Tuh. Jadi banyak yang sekarang kan lagi musim tuh pakai velg FU terus dibikin PNP buat Sonic. Gua kurang suka. Gua lebih suka apa yang memang diciptakan buat motor itu ya motor itu yang dipakai. Jangan pakai motor lain. Kalau gue sih ya bebas aja selera ya. Lalu habis itu gua pakai bannya nih Michelin Pilot Street MotoGP. Jadi ada 2 kalau yang buat Sonic nih, ukuran Sonic ya. Ada yang Pilot Street MotoGP, ada yang Pilot Street atau lagi ada yang lebih murah, tapi gue pakai MotoGP. Oh, yang satu Pilot Street, yang ini Pilot MotoGP. Sorry, gue salah. Jadi ini depan belakang gue beli, depannya gue pakai ukuran 90/80, belakangnya gue pakai 100/80 ukurannya bro. Ban ini gue beli dengan harga 950.000, sudah depan belakang sudah sama pasang. Gue belinya di Planet Ban. Gitu. Ini depan belakang sama ya. Cuman emang ini bang bannya bagus nggak bagus? Bannya bagus, gue suka. Tapi ini sudah umur 2 tahun bro, jadi sudah mulai getas dia. Bannya itu sudah kalau gue perhatiin sudah mulai retak-retak. Ya udah 2 tahun lah ya penyakitnya, ya wajar lah retak-retak. Ini udah harus ganti sebenarnya. Jadi itu ban gue pakai Pilot MotoGP. Lalu joknya, nah ini joknya nih banyak yang nanyain kemarin. Jok gua ini joknya pakai yang kulit jeruk, lalu dipapras lagi, ditambahin busa lagi, dibentuk lagi supaya bentuknya tuh kayak road race gitu ya. Tuh liatin joknya. Ini jok gua beli dengan gua bikinnya dengan harga 180.000. Joknya. Tuh. Lalu di dalam sini ada filter Uma Racing. Filter Uma Racing itu gua beli dengan harga filter udara ya maksudnya. Filter udara Uma Racing gua beli dengan harga 185.000.
Nah, kalau ditanya filter Uma Racing tuh bagus nggak bang buat motor standar? Bagus bro, gue suka ketimbang filter orinya ya yang harus gonta-ganti. Filter Uma Racing tuh buat gue awet pemakaiannya, terus dia juga aman karena dia tetap nyedot, tetap nahan debu, nggak masuk ke TB gitu ya. Jadi buat gue worth it untuk beli filter Uma Racing walaupun motormu standar. Terus, nah ini ECU. Sekarang ECU ini yang paling tuh, kalau lihat tuh ada kuning-kuning di situ. Ini tempat gue naruh ECU Juken gue. Ini pakai Juken 5 yang dual band 975. Ini ECU 5, ECU Juken 5 dual band. Bukan yang 5 plus. Kalau yang baru kan sekarang 5 plus tuh, sekarangnya ECU yang dual band, bukan yang turbo juga gitu ya. Jadi biasa-biasa aja lah. Buat ini aja kalau gue sih buat naik-naikin power dikit-dikit gitu. Jadi nggak usah yang sampai kenceng-kenceng banget. Itu ECU-nya. Lalu gue pakai dalam sini, gue juga pakai sensor TPS BRT. Kelihatan nggak ya? Mati lo. Mana? Aduh, nggak kelihatan bro. Di belakang sih harusnya ada. Jadi gue pakai sensor TPS BRT itu harganya 450.000. Nah, kalau mesin gue dikit-dikit aja ya, nggak semuanya. Lalu gear set. Nih gear setnya gue. Nih, gua pakai rantainya yang O-ring. Yang O-ring itu dia yang ada karetnya, di sela-selanya ada karetnya. Lalu gear belakangnya gua pakai triple S juga. Rantainya juga triple S. Jadi depan belakang sama rantainya itu semuanya triple S. Ini gua beli dengan harga 600.000. Jadi 600.000 itu udah semuanya. Karena memang rantai O-ring itu lebih mahal ya ketimbang rantai yang biasa. Gitu. Jadi gua rantainya pakai triple S O-ring. Knalpotnya, ini bro, knalpot gue tunjukin loh. Tuh, ini adalah R9 H2 stainless steel full system. Ini baru gue beli sih kemarin. Jadi udah pernah gue review juga knalpotnya, suaranya kayak apa, nggak perlu gue tes lah ya. Tuh, bentuknya gimana? Ya suka nggak suka sih kalau knalpot mah ya. Nggak semua orang suka knalpot panjang begini. Tapi gue suka sih, kalau gue pribadi gue suka. Kenapa juga powernya juga enak, buat lari juga enak, atasannya juga enak. Jadi gitu bro, ini knalpotnya H2 stainless steel dengan harga 2.100.000 yang untuk Sonic. Ini sudah ada ini ya. Tuh buat apa? Buat sensor O2-nya sudah ada. Jadi nggak perlu takut karena memang dia benar-benar buat Sonic, bukan buat motor lain. Itu, terus spion. Spion sih murah sih ini. Gue pakai spionnya, banyak yang nanya juga nih spion. Ini spion Aspira Short. Tuh kalau lihat spionnya, spion Aspira Short. Ini gue beli dengan harga 30.000. Nah, mahal ini. Gitu. Terus ada holder GoPro juga. Ini sekalian gue sebut ya. Ini holder GoPro. Ini kalau gue lagi pakai 360, gue lagi pakai kamera GoPro, gue tempel di depan. Karena Sonic itu agak susah dia buat naro GoPro. Jadi dia harus jajar. Kalau di bawah sini, di sini bisa. Tuh di sini bisa, tapi jadinya ke atas banget ngelihatnya. Jadi gua harus sejajar lah sama badan gua. Jadinya enaknya pakai holder. Holder ini harganya mana ya? 100.000. Ini murah sih, 100.000-an. Terus hand gripnya. Nah, hand grip ini sebenarnya sudah mulai jelek ya, harus ganti. Ini hand grip TDR bro. Gua beli dengan harga 65.000. Nggak usah mahal-mahal hand grip mah. Tuh, apalagi gue lihat dulu list gue. Mati lu. Shock breakernya. Nah ini shock breakernya. Ini shock breaker gue pakai RCB. Ini RCB buat Sonic nih. Waktu itu gue beli udah agak lama sih ini RCB. Nah yang di stiker di sini hilang. Ada bekasnya kan, bekas stiker emang udah lama ya. Jadinya stikernya itu udah mulai pudar, terus gue copot aja udah. Dan gue nggak perlu banget nunjukin kalau shock gue RCB buat apa gitu. Ini shock RCB gue beli dengan harga 2.900.000. Cek aja di Tokopedia, harganya 2.900.000, itu yang paling murah bro. Ini shocknya RCB. Terus dan terakhir gua ngecat itu totalnya 1.200.000. Totalan gua ngecat semua. Jadi body, pelek semuanya gua cat itu habis 1.200.000 untuk catnya. Gitu. Aduh, gua ngap banget ngomong. Gua berusaha buat tidak lama-lama di konten ini.
Jadi segitu itu apa namanya, full modifikasi gua sampai saat ini yang terpasang di Sonic ya. Soalnya ada juga knalpot lain yang gua nggak hitung karena gua knalpot aja berapa kali ganti. Jadi ini adalah semua modifikasi yang nempel di motor Sonic gua sampai saat ini itu segitu. Dan kalau gua total, ini sudah gua bikin Excelnya bro, totalnya itu adalah 18 juta, berapa nih, 18 juta 35.000. Ini semua total dari modifikasi gue yang ada nempel di motor gue sekarang. Tuh, lo mau ngomong kan mendingan kan? Males gue kalau mending. Jadi modifikasi gue ini bisa mungkin kalau harga motornya ditambah modifikasinya mungkin bisa beli motor yang lebih mahal. Tapi buat gue nggak begitu. Namanya rasa sayang ke motor tuh nggak begitu. Kalau gue nggak sayang sama motor gue nggak akan gue modifikasi segitunya. Gue melakukan modifikasinya karena gue sayang sama motor gue. Dan kalau sudah sayang sama motor, lu nggak akan hitung-hitungan soal duit dan lu nggak akan bahas mendang-mending lagi. Sama kayak lu pacaran sama cewek lu, kalau udah sayang banget sama dia, emang lu mau hitung-hitungan? Kan nggak bro. Gitu loh cara berpikirnya. Jadi ya 18 juta sekian sudah gue keluarkan untuk motor gue. Itu belum termasuk yang di dalam mesin ya, dalam mesin, lalu knalpot gue yang lain, lalu aksesoris yang lain yang sudah gue tinggalkan, nggak gue pakai lagi, itu masih ada beberapa, tapi itu nggak gue masukkan ke konten ini. Oke, gitu aja guys dari Vlogi Motovlog. See you.